Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari Rangkuti dengan NIM 22035123. Di sini saya akan melakukan uji anates pada nilai siswa dengan jumlah siswa yaitu 25 responden. Nah, di mana yang pertama untuk langkah awal di sini kita akan menyiapkan data-data dari eh, anates yang akan kita lakukan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk data-data anatesnya sudah ada pada 25 orang siswa dengan jumlah soal itu 10 soal, di mana udah ada semua siswa sudah menjawab soal dari 10 soal tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi anatesnya. Nah, untuk mengujikan anates tersebut di sini, untuk hal yang pertama yang kita lakukan, kita akan membuat file baru. Nah, di mana di sini kita diminta untuk mengisikan jumlah subjek, jumlah butir soal, dan jumlah pilihan. Nah, pada jumlah subjek di sini, pada data yang ditampilkan tadi, pada Excel tadi, itu ada 25 subjek, kita isi 25. Nah, untuk butir soalnya itu ada 10 butir soal. Dan untuk pilihan jawabannya itu berupa pilihan berganda dengan pilihan jawaban ada 4. Nah, sekarang kita oke kan? Nah, di sini nanti teman-teman bakal diminta untuk mengisikan kode ataupun nama-nama subjek dari 25 subjek tersebut. Dan di sini teman-teman juga bakalan diminta untuk mengisikan kunci jawaban dari 10 soal tersebut. Nah, di sini saya sudah mengisikan untuk eh, data-data dari hasil jawaban yang dijawab oleh siswa-siswa tersebut. Di mana di sini ada 25 subjek dengan di sini juga sudah ada dituliskan kunci jawabannya. Pada soal nomor 1 itu jawabannya A, 2D, 3D, 4A, 5B, 6D, 7C, 8A, 9C, dan 10B. Nah, di sini sudah ada beberapa siswa yang menjawab benar dan juga ada beberapa siswa yang menjawab salah pada 10 soal tersebut. Nah, di sini untuk membaca eh, anates yang didapatkan dari data-data tersebut, di sini setelah kita mengisikan data-data mentah untuk anates tersebut, maka kita kembali ke menu utama, klik menu utama, dan sekarang kita masuk pada penyekuran data. Nah, di sini sudah didapatkan pada siswa yang pertama itu skor yang didapatkan ada 4, terus siswa yang kedua 8, dan sampai seterusnya. Nah, di sini untuk kolom-kolom pada soal-soal tersebut kan sudah diisikan angka 1 dan juga titik. Nah, di mana pada angka 1 ini dia itu merupakan jawaban siswa yang benar, sedangkan pada titik ini adalah jawaban siswa yang salah. Nah, di sini kita juga bisa mengurutkan berdasarkan skor tertinggi ke terendah. Tinggal teman-teman centang. Nah, di sini sudah ada 3 siswa yang mendapatkan skor 10 dan skor yang paling kecil itu adalah siswa yang dengan skor 4. Ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai skor 4. Nah, sehingga rata-rata yang didapatkan itu adalah sebanyak 6,60 dengan standar deviasinya yaitu 1,96. Selanjutnya, kita kembali ke menu utama, maka kita masuk kepada skor di bobot. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, setelah kita masuk pada skor di bobot,
ditampilkan beberapa kolom, ada kolom benar, salah, kosong, skor asli, dan skor bobot. Nah, di mana karena bobot tiap jawaban itu adalah 1, maka dengan butir soalnya 10, maka skor bobotnya itu akan dikalikan dengan 1. Jadi makanya untuk skor asli dan juga skor bobot itu sama karena dikalikan 1. Nah, untuk pada jumlah subjek 25 dengan butir soal 5 itu bobot untuk jawaban benar itu 1, sedangkan bobot untuk jawaban salah itu 0. Di sini bisa teman-teman lihat sampai ke 25 subjeknya. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu utama, maka kita masuk pada olah data. Yang pertama itu pada reliabilitas. Nah, pada reliabilitas tes di sini didapatkan rata-ratanya 6,60, simpang bakunya sama dengan 1,96, korelasi XY-nya sama dengan 0,24, dan reliabilitas tesnya didapatkan sebanyak 0,38. Dengan tabel-tabelnya itu ada tersusun dari kode atau nama subjek, skor ganjil dan juga skor genap, dan skor total. Skor total ini merupakan penjumlahan dari skor ganjil dan juga skor genap. Kita lanjut untuk keunggulan kelompok unggul dan juga kelompok asor. Nah, di sini setelah kita kelompokkan antara kelompok unggul dan juga kelompok asor, didapatkan ada 7 kelompok unggul dan ada 7 kelompok asor, di mana pada kelompok unggul di sini dengan skor nilainya itu ada skor 10, 9, dan 8. Sedangkan pada kelompok asor di sini skor tertingginya ada 5 dan 4. Lanjut kita ke menu utama, kita masuk kepada daya pembeda. Nah, pada daya pembeda di sini ditampilkan bahwa jumlah subjeknya tadi ada 25, dengan kelompok atas dan bawah atau bisa kita sebut dengan kelompok unggul dan kelompok asor tadi ada 7, dengan N sama dengan ada 7, dan dengan butir soal ada 10. Nah, untuk butir soal yang pertama itu kelompok atas menjawab 6, sedangkan kelompok bawah menjawab 5, dengan bedanya atau selisihnya itu adalah 1. Sehingga didapatkan indeks DP atau persennya itu sebanyak 14,29. Dan sampai seterusnya untuk bedanya kita jumlahkan selisih antara kelompok atas dan kelompok bawah sehingga nantinya didapatkan indeks DP atau persen dari setiap butir soal tersebut. Kita lanjut ke kembali ke menu utama, maka kita masuk ke tingkat kesukaran. Nah, pada tingkat kesukaran di sini ditampilkan untuk tabelnya itu ada nomor butir soal, jumlah betul, tingkat kesukaran atau persen, dan tafsirannya. Nah, pada soal butir nomor pertama itu jumlah betulnya ada 17 siswa yang menjawab betul. Nah, setelah kita kalikan itu tingkat kesukarannya itu sebanyak 68%, sehingga tafsiran dari 68% itu kita kategorikan kategori sedang. Sedangkan pada soal butir nomor 2 itu jumlah betulnya ada 14 dengan tingkat kesukaran 56%, tafsirannya itu soalnya itu sedang, sama dengan nomor 3 juga sedang, nomor 4 mudah dengan jumlah betul soal 20, tingkat kesukaran 80%, dan seterusnya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama, maka kita masuk pada korelasi skor butir dengan skor total. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada korelasi skor butir dengan skor total didapatkan bahwa korelasi tiap-tiap soal itu berbeda. Yang soal butir nomor pertama itu korelasinya 0,259, nomor 2 0,571, nomor 3 korelasinya 0,393, nomor 4
korelasinya 0,313. Soal nomor butir 5 itu korelasinya 0,495, nomor butir 6 0,662, nomor butir 7 0,383, nomor butir 8 0,195, dan nomor butir 9 itu 0,487, dan yang terakhir itu pada nomor butir soal 10 itu 0,304. Nah, dari hasil korelasi tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang signifikan antara soal tersebut adalah soal nomor 6 dengan korelasi 0,662. Nah, di sini kita juga bisa melihat info tentang batas signifikansi. Nah, di sini catatan batas signifikansi koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Di mana pada bisa dilihat DF sama atau N dikurang 2 itu pada 10 itu 0,576 dan seterusnya. Nah, bila koefisien 0,00 berarti itu tidak dapat dihitung. Selanjutnya kita masuk kembali ke menu utama, maka kita lihat pada kualitas pengecohnya. Nah, di sini ada tanda bintang dan juga tanda tambah, tanda min. Nah, pada tanda-tanda ini merupakan pada tanda tambah, pada tanda bintang 2 itu merupakan kunci jawaban, sedangkan pada plus 2 seperti ini itu merupakan sangat baik, plus 1 itu baik, min sama dengan kurang, min 2 itu buruk, sedangkan min 3 itu sangat buruk. Nah, di sini untuk kunci jawaban itu, untuk keterangan dari kunci jawaban itu ada ada 11, sedangkan pada kategori sangat baik itu ada 5, sedangkan pada kurang itu ada 5, sedangkan pada buruk ada 3, dan pada sangat buruk itu ada 2. Di sini teman-teman juga bisa lihat untuk olah data otomatis semuanya. Nah, di sini ditampilkan untuk skor data bobot, reliabilitas tes, kelompok unggul dan asor, kelompok asor, dan juga daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan total, dan kualitas pengecoh.